You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction cause you hold the power as long as you're... Oke, selamat datang kembali bersama saya, Maldi Mansukri di channel Maldiverse. Nah, kali ini kita masih dalam proses pembelajaran seni, tapi kali ini kita tidak seperti biasanya, karena kita akan membahas tentang seni secara lebih santai dan lebih enjoy gitu ya, karena kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sudah ada di samping saya. Jadi materi kita kali ini yaitu akan membahas mengenai brand design atau brand designer, yaitu orang yang ada di balik penciptaan daripada sebuah logo-logo atau merek-merek terkenal ya. Jadi kalau kalian tahu misalnya seperti Apple, Samsung, KFC atau brand-brand terkenal lainnya, itu semuanya diciptakan oleh seorang brand designer. Kali ini sebelah saya adalah salah satu seorang yang bergeluti sebagai brand designer. Nah, kali ini kita akan cari tahu sebenarnya apa itu brand designer dan bagaimana cara-cara menjadi seorang brand designer, teknisnya seperti apa, dan juga apa sih keuntungannya menjadi seorang brand designer. Oke, jadi kali ini kita kedatangan Abang Kompe, benar ya? Ya, benar sekali Abang Maldi. Jadi Abang Kompe ini sebenarnya juga merupakan teman saya ya, teman saya di universitas yang sama. Oke, langsung aja, kabarnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bang Maldi gimana kabarnya? Ya, saya juga sehat ya. Jadi Mas ini kan udah lama ya menggeluti brand design. Udah berapa lama sih sebenarnya? Ya sekitaran 4 tahun lah Bang Maldi kalau nggak salah saya. 4 tahun berarti dari 2017 mungkin ya? Ya 2017 ya. Selanjutnya awal mulai dulu seperti apa sih menggeluti dunia desain? Kenapa sih tertarik dan bagaimana awalnya dulu masuk kepada brand design ini? Jadi ini cerita Bang Maldi, kemarin itu bukan kemarin ya, tahun 2017 itu waktu itu ada seminar di kampus kita. Bang Maldi juga ikut kemarin. Jadi awal mulanya dari situ ada seorang desainer juga buat seminar di kampus kita. Di situ saya tertarik dengan dunia desain dari situ awalnya. Jadi saya semenjak dari seminar itu saya pulang, saya tertarik dengan dunia desain. Langsung dipelajari gitu ya? Langsung dipelajari, saya coba beli bukunya, saya lihat-lihat di YouTube. Pokoknya dari situlah Bang Maldi awal mulanya. Sebelumnya udah pernah nggak nyoba desain? Awal mula saya belajar desain itu bukan gimana ya, editing foto sih tepatnya. Itu waktu saya SMA Bang Maldi. Jadi awalnya saya cuma memakai Photoshop, ubah-ubah kepala kawan saya jadi bencong gitu. Iseng-iseng aja awalnya Bang Maldi. Tapi ibaratnya bakatnya udah kelihatan sih ya. Jadi dari sana pun kita udah bisa lihat bahwa Bang Kompe ini udah punya bakat lah untuk masuk dalam dunia desain ini. Oke, jadi kali ini kita akan langsung masuk pada intinya aja ya, mengenai sebenarnya apa itu brand design. Oke, tidak usah panjang-panjang, langsung kita tanya aja ke ke Bang Kompe ini. Jadi apa sih itu sebenarnya brand design? Jadi brand design itu Bang Maldi konsep-konsep ide-ide dari sebuah perusahaan itu membuat apa sih, perusahaan itu membuat bisnis tentang apa gitu. Jadi setelah konsep-konsep itu kita terima, situ kita mulai mengembangkan desain itu sesuai dengan konsep yang mereka punya. Jadi kita visualisasikan gitu, tepatnya seperti itu Bang Maldi. Jadi kita sebagai
ilustrator, memvisualisasikan ide-ide ya yang diciptakan dari sebuah perusahaan atau brand gitu ya. Nah, jadi Bang Kompe ya, dalam gimana sih teknisnya gitu, cara membuat suatu logo itu mulai dari awal sampai nanti jadi itu seperti apa sih? Pertama itu saya nyari konsep dulu Bang Maldi. Setelah saya ketemu konsepnya, saya coret-coret di kertas buat sketsa gitu, kira-kira 5 sampai 10 sketsa. Dari 10 sketsa itu saya bedah lagi apa yang kurang, apa yang mau diambil dari 10 sketsa tersebut, baru saya jadikan satu Bang Maldi. Setelah saya jadikan satu, setelah itu saya masukkan ke dalam laptop. Itulah saya menggunakan aplikasi yang namanya Adobe Illustrator. Oh, jadi pengerjaannya untuk sampai jadi itu melalui komputer ya, melalui laptop ya. Iya. Menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Nah, itu berbasis vektor. Ya, Adobe Illustrator itu berbasis vektor Bang Maldi. Beda sama yang Photoshop. Kalau Photoshop dia lebih ke Pixel. Ya. Oke, jadi guys, informasi aja nih. Jadi dalam media editing itu, jadi ada 2 jenis file ya, atau 2 jenis digital processing, yaitu ada berbasis vektor sama berbasis pixel. Kalau yang kita biasa Photoshop itu pixel. Kalau pixel itu kalau kita zoom ya, kita perbesar itu akan pecah. Nah, dia berdasarkan perkalian dari satu pixel ke pixel lainnya. Sedangkan kalau dia vektor, dia berbasis garis. Jadi kita perbesar sedemikian rupa apapun ya kan, itu nggak akan bakal pecah ya. Jadi makanya untuk logo-logo brand-brand yang lebih profesional itu menggunakan Adobe Illustrator karena pastinya vektor. Kalau Adobe Photoshop baru yang itu lebih ke editing foto. Gitu. Ya, jadi itu yang informasi tambahan. Oke, nah tadi kan udah prosesnya kan dan dijelasin. Kalau boleh tahu lah, pengerjaannya kira-kira berapa lama lah sampai jadi, dari awal sampai jadi? Kalau berbicara dari awal sampai jadi itu sih Bang Maldi nggak nentu sih. Biasanya lah rata-rata atau sebulan gitu. Bisa sampai sebulan juga ya? Itu tergantung kliennya. Kalau kliennya ngeyel gitu cerewet, bisa sampai sebulan Bang Maldi. Berarti ada revisi ya? Ada revisi. Kalau ada yang kurang gitu minta revisi, kita karena revisi kan lagi. ini kita bisa ibaratkan hubungan antara 2 orang kan, klien dan desainer. Jadi mempersatukan ini mungkin butuh proses panjang gitu ya. Butuh proses panjang. Jadi kalau misalnya Mas sudah buat nih, belum tentu kliennya suka gitu kan. Iya, ada revisi lagi. Iya, jadi butuh proses berkali-kali gitu. Itu paling lama sih sebulan lama Bang Maldi. Sebenarnya yang lama kalau saya pikir sih konsepnya ya, konsep bentuknya paling lama. Kalau pengerjaannya mungkin cepat ya. Pengerjaannya paling nggak sampai 1 harian sih Bang Maldi. Iya. Paling konsepnya aja, karena konsep itu kan butuh gimana ya, visi misi dari perusahaan itu tersebut harus kita tuangkan jadi visualisasinya gitu. Itu yang sulit ya. Itu yang sulit. Oke. Nah, itu tadi ya guys mengenai teknis dan juga proses pengerjaan. Kali ini langsung aja ke pertanyaan terakhir ini, mungkin kalian juga penasaran ya. Jadi sebenarnya apa sih keuntungan yang kita dapatkan kalau kita adalah seorang brand designer gitu. Nah, Bang Kompe kira-kira bisa nggak jelasin untuk selama ini ya, udah selama 4 tahun ya, kira-kira apa sih yang Abang dapatkan atau keuntungan apa sih yang Abang peroleh dari bekerja sebagai seorang brand designer ini? Kalau yang saya peroleh sendiri gimana Bang Waldi? Lebih kenyamanan sih, karena saya lebih ke freelance designer gitu. Jadi saya bebas kerja mau di mana aja, kapan aja, ya saya tidak diatur kerja, ya gitu. Jadi mengatur diri sendiri gitu ya. Jadi ada klien datang baru kerja gitu. Gitu. Kalau secara finansial gitu, kira-kira apa sih yang udah Abang rasakan? Kalau finansialnya dibilang cukup lah Bang Waldi, bisa ngidupin biaya saya dari selama 4 tahun, biaya kuliah sendiri, Jadi hidup sendiri. Selama 4 tahun ini kuliah udah biaya sendiri gitu ya? Alhamdulillah biaya sendiri. Jadi wah ini menarik sekali. Jadi biaya kuliah sama ini Mas kos ya? Kos Itu juga terbiayai. biaya sendiri juga. Jadi guys, itu tadi bukan sedikit ya biaya untuk hidup. Apalagi kita hidup di kota yang besar nih, kita di kota Medan ya.
di kota Medan, bayar uang kuliah tuh biaya sendiri. Bayangkan itu kira-kira uangnya sebesar apa ya. Jadi dari situ kalian udah bisa bayangkan uangnya tuh lumayan gitu ya, bisa lah, cukup lah ya. Nah guys, mungkin ada lagi mau saya tanyakan nih ke Bang Kompe. Kalau barang-barang yang bisa abang beli itu sekarang udah apa aja sih yang udah abang dapatkan gitu dari desain ini ya? Mungkin kalau tadi kan abang bilang cukup ya kan, atau udah ada yang bisa yang lebih gitu, yang bisa uangnya jadikan untuk beli sesuatu? Kalau saya beli lebih ke alat sih Bang Madi, lebih ke alat perang saya sendiri. Pendukung ya, pendukung. Lebih kayak ke laptop. Juga bisa beli laptop juga ya? Beli laptop atau saya beli ya kamera lah atau apa gitu, lebih untuk ke alat kerja juga sih Bang Madi. Itu semua hasil dari brand design tadi ya. Jadi kamera, laptop itu bukan barang yang murah ya guys, jadi itu lumayan ya kalau sekarang bilang. Jadi ya menarik sekali ya berarti ya brand design ini sebagai brand designer ini. Oke, mungkin segitu aja dulu ya guys pertemuan kita kali ini bersama Bang Kompe. Tadi udah bincang-bincang mengenai apa sih itu brand designer. Semoga ada informasi dan ilmu yang kalian dapat dan bisa membantu semuanya. Jadi sedikit informasi juga, jadi ini pembahasan di luar dari kurikulum yang ada di sekolah. Jadi ini nggak akan kalian dapat kalau hanya belajar dari buku. Tapi marilah sama-sama kita tonton video ini bersama saya di channel Malivers, karena akan ada lagi lebih banyak nanti konten-konten yang lebih variatif mengenai pembelajaran seni. Oke, sekian dulu dari saya, Mali Masuki dan Kompe. Oke, sampai jumpa dan salam kreatif.